Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmi Aulia, NIM 12111621311, Prodi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam dari Tafaquf A21. Baik, saya di sini akan membuat video untuk memenuhi tugas basic keislamian, yaitu moderasi beragama dengan dosen pembimbing Dr. Ibu Zahria Simargolang MA. Di video kali ini saya akan membahas materi tentang cara menghadapi perbedaan dan kontra narasi dalam Islam. Menyikapi perbedaan dalam ajaran Islam. Perbedaan adalah sebuah keniscayaan yang sudah Allah tentukan di dalam kehidupan ini, yang bermakna bahwa suatu perbedaan yang ada di kehidupan manusia merupakan kehendak Tuhan yang pasti terjadi dan manusia tidak mungkin dapat menghindarinya. Di dalam Al-Quran, ujaran yang pertama dalam menyikapi perbedaan adalah manusia diperintahkan agar saling memahami dan saling mengenal. Selain itu, tidak lupa untuk saling belajar dan mempelajari, karena sejatinya perbedaan adalah agar manusia semakin belajar dan meluaskan ilmu. Inilah salah satu alasan mengapa perbedaan sering disebut rahmat, karena justru kehidupan lebih terlihat indah karena adanya keragaman. Bayangkan saja jika Allah menciptakan semuanya sama, maka kehidupan akan terlihat menonton, dan tentunya perbedaan bukan alasan untuk saling membenci dan merendahkan satu sama lain. Menghadapi perbedaan dalam hal apapun harus mengutamakan berpegang teguh pada tali persatuan dan mengingat nikmatnya yang pernah menyatukan manusia ketika masa perselisihan dan peperangan yang membuat manusia akhirnya bersaudara. Saling mencintai, hidup rukun, dan damai dengan datangnya Islam. Dan tali persatuan ini harus dipegang terus-menerus sampai kapanpun, tidak terkecuali dalam hal perbedaan yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah ajaran Islam yang sama sekali tidak memberi celah untuk bertengkar, saling menyalahkan dan saling mendiskriminasi hanya karena sebuah keragaman. Maka dengan ini menghasilkan suatu ungkapan, maslahat dan kerukunan umat lebih penting daripada benar tetapi hanya pada diri sendiri saja. Mari pahami perbedaan demi terwujudnya Islam yang rahmatil alamin dan budaya wasatiyah. Selanjutnya, moderasi beragama menjadi sangat penting untuk dijadikan sebagai sebuah cara pandang atau perspektif dalam beragama. Di dalam narasi keagamaan di kemajuan teknologi informasi yang dikenal sebagai abad virtual dewasa ini telah menggiring konsep-konsep sosial seperti integrasi, persatuan dan solidaritas dalam batas-batas yang kian mengkhawatirkan. Percaturan sosial politik saat ini tidak lagi diikat dalam satu ideologi politik tertentu, melainkan individu-individu yang satu sama lain saling berlomba dalam sebuah arena kontestasi. Teknologi informasi memiliki peran yang sangat vital dalam mempercepat pelipatan ruang dan waktu. Maraknya dunia virtual yang mudah diakses telah mengantarkan masyarakat pada problem paradoksial. Satu sisi, masyarakat sedang dalam semangat tinggi untuk memperbaharui dan mengekspresikan identitas keislamian. Namun di satu sisi, berbagai ruang digital diwarnai oleh narasi keagamaan yang tidak objektif, bahkan cenderung mengandung nilai-nilai fanatisme yang membenci terhadap kelompok lain. Hal inilah yang dikategorikan sebagai siklus islamisasi yang didorong oleh kebutuhan akan informasi pengetahuan agama.
Semakin religius seseorang, maka tentu akan lebih memilih untuk membaca teks-teks keagamaan yang cenderung Islamik, praktis dan pragmatis. Baik, hanya itu materi yang dapat saya jelaskan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya minta maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.